Dunia lain yang ibu maksud, setelah mengisi list daftar hadir, ya tinggalkan. Hanya sekedar mengisi list daftar hadir, tetapi sebenarnya tidak mengikuti pembelajaran. Bisa dipahami? Nah, jadi selanjutnya, kejujuran yang kedua yang ibu maksud adalah kejujuran anakku sekalian dalam menyelesaikan atau mengirim tugas-tugas yang ibu bebankan kepada anakku sekalian. Terkadang ketika ada anakku sekalian yang mengirim tugasnya, kadang ada tertera diteruskan. Berarti ini sudah kenyataan sekali mengandung tanda tanya, apakah benar pekerjaan sendiri atau pekerjaan yang diambil dari temannya, atau apakah minta dikirimkan dari temannya atau bagaimana. Tapi walaupun demikian, ibu kalau misalnya ada di antara kalian yang seperti itu, ibu tetap menghargai, ibu tetap memberikan penilaian, tetapi penilaiannya tidak sama dengan yang punya pekerjaan utama. Contoh, si A memberikan jawaban atau mengirimkan jawaban kepada si B, terus si B meneruskan ke ibu. Berarti si A yang mendapat angka atau nilai misalnya 90, sementara si B hanya di standar. Jadi ibu tetap menghargai, berarti itu sudah ada usaha anakku sekalian. Tetapi hal tersebut tidak boleh dilakukan secara terus-menerus. Karena kalau begitu berarti tidak ada usahanya anakku sekalian, tidak mampu mengukur sejauh mana kemampuan anakku sekalian. Kalau selalu meminta jawaban dari teman. Yang boleh kalau misalnya kalian kerjasama dengan temannya. Baik, sudah bisa dipahami untuk penilaian sikap? Selanjutnya, bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Baik, ibu melangkah ke penilaian yang kedua. Penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan yang ibu nilai di sini adalah ketepatan anakku sekalian dalam menelaah atau mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang meliputi itu yang tadi. Kaidah kebahasaan yang berupa kata teknis atau peristilahan. Kemudian yang kedua, konjungsi argumentatif. Kemudian yang ketiga adalah kata kerja mental. Dan yang keempat adalah kata perujukan, dan yang kelima adalah penggunaan kata ganti. Kata ganti yang dimaksud di sini adalah kata ganti kita. Bagaimana? Sudah paham untuk yang ingin dinilai sebentar pada penilaian pengetahuan? Ada pertanyaan sebelum ibu lanjut? Mengenai penilaian sikap dan penilaian pengetahuan? Bagaimana anak sekalian? Tidak ada. Baik. Kalau begitu kita lanjut di penjelasan materinya. Agar anakku sekalian sebentar paham bagaimana caranya menelaah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang akan anakku sekalian telaah sebentar itu adalah 1. Kata-kata teknis atau peristilahan, yakni kata teknis atau peristilahan khusus pada bidang tertentu berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya berkaitan dengan COVID-19. Kata yang relevan seperti pandemi, lockdown, isolasi, dan lain sebagainya. Sekarang ibu ingin tanya dulu, pernahkah anakku sekalian mendengar ketiga kata ini? Pernah? Pernah, Bu. Pernah. Kalau begitu apa itu pandemi?
Penyakit. Penyakit yang bagaimana? Berbahaya. Baik. Kalau lockdown, pernah dengar? Pernah, Bu. Pernah. Apa itu lockdown? Isolasi diri. Hah? Apa itu lockdown? Isolasi diri. Apa lagi selain isolasi diri? Apa lagi? Apa makna yang lain? Kalau misalnya lockdown bagi kalian, misalnya menurut bagi siswa atau pelajar, Rebahan, Bu. Hah? Belajar di rumah. Belajar? Mengurung diri, Bu. Mengurung diri. Ada arti yang lain selain mengurung diri. Bukan ayam tuh yang mau dikurung. Rebahan, Bu. Hah? Lockdown. Apa itu lockdown? Bagi kalian sebagai pelajar. Rebahan di rumah. Hah? Keluar rumah atau tidak keluar rumah? Kalau tidak ada kepentingan. Dilarang keluar rumah kalau tidak ada yang sangat penting. Kalau misalnya diketemukan ada siswa misalnya yang pergi jalan-jalan, apa itu lockdown atau bagaimana bagi siswa? Tidak, Bu. Tidak kan? Bukan. Berarti anakku sekalian kan sudah paham? Ya, Bu. Jadi sebentar Ibu tidak mau melihat ada pelajar SMP Negeri 7 Sinjai yang kemana-mana. Karena sudah paham apa itu lockdown bagi pelajar. Jadi tinggal di rumah belajar. Ya. Ya, Bu. Oke, lanjut. Kita di istilah isolasi. Paham apa itu isolasi? Paham, Bu. Apa itu isolasi? Tinggal di rumah, tidak keluar. Tinggal di rumah. Menghindari COVID, Bu. Menghindari COVID. Sekarang, selain pandemi, lockdown, isolasi, di antara kalian adakah yang bisa menyebutkan istilah yang berkaitan dengan COVID-19? Yang bisa menyebutkan, Ibu berikan nilai atau poin. Dari mana? Memakai masker. Coba disebut namanya. Dari kelas mana? Menghindari kerumunan, Bu. Coba disebut dulu namanya, anakku. Disebut namanya dan kelas. Coba Muhammad Tasbih Ali Syahbana. Bu. Dari kelas 85, Bu. Iya. Coba selain yang ketiganya itu, coba apa lagi yang lain? Isolasi di rumah. Tadi tidak ada isolasi, yang lain lagi, kata yang lain lagi. Apa lagi yang sering kalian dengar? Apa selain yang ketiganya? Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Coba perhatikan, yang Ibu maksud di sini adalah kata teknis atau istilah. Kata teknis atau istilah. Istilah-istilah apa saja selain pandemi, lockdown, isolasi yang berkaitan dengan COVID-19. Itu yang Ibu maksud. Kalau misalnya masker, cuci tangan, itu bukan kata teknis atau istilah. Jadi anakku sekalian harus mampu membedakan yang mana kata teknis atau istilah dan yang mana bukan. Ada yang lain? Nadiatul Fadilah, bagaimana? Nadiatul? Bagaimana Nadiatul?
Oke, kalau tidak ada berarti menjadi tugas anakku sekalian sebentar mencari. Diulangi. Nadia, diulangi. Udah kuliah di sini loh. Siapa tadi yang sebut? Siapa tadi yang sebut, Nak? Coba diulangi, sebut namanya. Siapa tadi yang menyebut social distancing? Malu-malu bersuara. Baik, kalau begitu kita jadi coba kembali ke yang tadi. Coba kita kembali yang tadi karena tidak ada yang menyebutkan. Jadi menjadi tugas anakku sekalian mencari istilah atau kata teknis yang berkaitan dengan COVID-19. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang kedua. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah konjungsi argumentatif. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Konjungsi argumentatif berarti kata penghubung argumentatif. Konjungsi argumentatif ini sering disamakan dengan konjungsi kausalitas, yakni konjungsi yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Berarti konjungsi yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat berarti kata penghubung yang berkaitan dengan kata hubung sebab akibat. Seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu. Jadi kalau sebentar anakku sekalian membaca sebuah atau suatu teks persuasi yang di dalamnya ada menemukan kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka itu termasuk konjungsi argumentatif. Jadi perhatikan memang baik-baik. Selanjutnya di kaidah kebahasaan yang ketiga, kata kerja mental. Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang berkaitan dengan pikiran, ditandai dengan kata, biasanya kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berasumsi, menyimpulkan, dan sebagainya. Contoh, korban gempa di Sulawesi Barat sangat memprihatinkan. Jadi kata memprihatinkan di situ adalah kata kerja mental. Kenapa sampai dikatakan memperhatikan itu adalah kata kerja mental? Karena kata kerja ini berkaitan dengan proses berpikirnya seseorang yang diawali, yang bersumber dari perasaannya seseorang, perasaan sedih. Berarti karena memperhatikan itu berawal atau bersumber dari kesedihannya atau kesedihannya seseorang melihat atau rasa prihatinnya seseorang melihat korban gempa tersebut. Contoh yang kedua misalnya, diharapkan. Contoh yang kedua diharapkan. Contoh, pelajar SMP Negeri 7 Sinjai diharapkan mengikuti proses pembelajaran daring dengan sungguh-sungguh. Di situ ada kata diharapkan. Diharapkan ini adalah merupakan kata kerja mental.
Bagaimana? Sampai di sini ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut ke materi berikutnya atau kaidah kebahasaan selanjutnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau begitu, Ibu ingin mengetes atau mengecek apakah anakku sekalian paham materi yang sudah Ibu jelaskan tadi mengenai kata kerja mental. Misalnya di sini kata memperkirakan. Kira-kira ada di antara anakku sekalian yang mampu membuat atau menunjukkan bagaimana penggunaan kata memperkirakan dalam kalimat? Bagaimana Nadia? Nadia? Saya, Bu. Iya. Coba nak. Coba nak. Kata memperkirakan. Coba. Saya, Bu. Iya. Pemerintah memperkirakan lockdown berlangsung lama. Pemerintah memperkirakan lockdown. Nah, sekarang Nindi, sekarang untuk Anandaku Nindi Ibu berikan poin. Nah, coba yang lain. Ada yang lain? Selain Nindi ada yang lain? Asa Ramadhani bagaimana Asa Ramadhani? Coba diulangi tadi bagaimana kalimatnya Nindi? Pemerintah memperkirakan lockdown berlangsung lama. Iya. Berarti sama jawabannya Nindi. Baik. Lanjut. Nah, sekarang kita di materi berikutnya atau kaidah kebahasaan selanjutnya. Kata perujukan. Kata perujukan. Kata perujukan merupakan kata yang merujuk suatu hal. Bisa berupa pendapat, data, dan sebagainya. Kata perujukan digunakan untuk lebih meyakinkan dan memperkuat ajakan yang dibuat oleh penulis. Kata perujukan seperti berdasarkan data, menurut pendapat, merujuk pada pendapat, dan sebagainya. Pahamkah anakku sekalian apa itu kata perujukan? Bagaimana? Apakah anakku sekalian paham apa itu kata perujukan? Tidak, Bu. Tidak. Belum, Bu. Belum. Bagaimana yang lain? Ada yang sudah paham? Bagaimana yang lain? Ada yang sudah paham? Jadi kata perujukan itu adalah kata yang sebenarnya mengganti kata yang lain yang berada pada kalimat sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan kata perujukan. Contoh tadi, kata berdasarkan data. Berarti sebelumnya ada data-data yang disampaikan. Nah, berarti tadi itu sebelum kata berdasarkan data, berarti ada data-data yang disampaikan pada kalimat sebelumnya. Kemudian masuk ke kalimat berikutnya, maka disampaikanlah berdasarkan data. Maksudnya berdasarkan data apa yang telah diulas pada kalimat sebelumnya. Selanjutnya, contoh yang kedua, menurut pendapat. Berarti menurut pendapat berarti ada pendapat-pendapat seseorang yang diulas pada kalimat
sebelumnya. Kemudian selanjutnya sebentar disimpulkan bagaimana pendapat-pendapat tersebut. Berikut, merujuk pada pendapat. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi menurut pendapat. Nah, jadi anak sekalian harus paham, di situ ada titik 3. Ada titik. 3 kan titik? Iya. Berdasarkan data ada titik 3 di situ. Ngerti maksudnya? Jadi maksudnya itu adalah ada kata-kata yang mengisi ini, yang titik 3 ini. Berdasarkan data titik 3 berarti ada kata lanjutannya atau ada kalimat selanjutnya. Bagaimana? Bisa dipahami? Jadi sebentar setelah Ibu memberikan penjelasan ini ada contoh yang Ibu berikan sebentar. Di situ kalian dapat melihat. Berikut. Penggunaan kata ganti kita. Kata ganti kita bertujuan agar pembaca lebih terbujuk. Kata ganti kita menjadikan tidak ada pembeda antara penulis dengan pembaca misalnya. Contoh, di tengah pandemi COVID-19 kita harus senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Kita yang dimaksud di sini adalah misalnya Ibu Dewi dengan anakku sekalian. Bisa dipahami? Jadi orang yang berbicara dengan orang yang diajak bicara. Jadi kita itu adalah orang yang berbicara dengan orang yang diajak bicara. Yang berbicara itu adalah Bu Dewi dan yang diajak bicara itu adalah anakku sekalian, peserta didik. Misalnya yang Ibu ajak bicara adalah Andi Virus. Ya? Yang berbicara Bu Dewi, yang Ibu ajak bicara itu adalah Andi Virus. Maka digunakanlah kata kita, kata ganti kita. Penggunaan kata ganti kita itu adalah untuk lebih mendekatkan antara Bu Dewi dengan Andi Virus. Sekarang selanjutnya, perhatikan contoh menelaah atau mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks persuasi berikut. Jumlah korban jiwa dalam gempa bumi Sulawesi Barat atau Sulbar berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB hingga Minggu pukul 2 waktu Indonesia Barat sebanyak 56 orang. Sebanyak 9 orang berasal dari Kabupaten Majene, sementara di Mamuju berjumlah 47 korban. Nah, sekarang perhatikan caranya menelaah. Hasil telaah, ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan yang ada di situ atau yang ada pada paragraf tadi adalah berdasarkan data. Berdasarkan data ini merupakan salah satu dari kata perujukan. Bisa dipahami? Sekarang, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, saat ini dunia tengah diguncangkan oleh mewabahnya COVID-19. Bagaimana tidak? Penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis terbaru ini telah memakan ribuan korban jiwa. Sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus corona, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk melakukan social distancing. Hasil telaah. Ciri kebahasaan, social distancing merupakan istilah teknis. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak bertanya atau tidak keluar suaranya berarti tidak dapat hadiah. Ibu akan membagi-bagi hadiah sebentar, tetapi hadiahnya berupa angka.
Jadi yang baru ada nilainya itu baru Nindi. Yang lain bagaimana? Mau dapat hadiah atau tidak? Mau, Bu. Coba. Tasbih bagaimana, Nak? Ya, Bu. Ada pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas? Tidak lagi. Tadi materinya dicatat. Jadi coba ingat selalu, setiap kali ibu menayangkan materi yang ibu tayangkan itu dicatat di buku catatan. Karena kalau tidak, berarti tidak ada yang dapat anakku sekalian pelajari. Tidak ada yang bisa diulang kembali. Jadi untuk memudahkan anakku sekalian memahami, anakku sekalian harus mencatat di buku catatan masing-masing. Nah, coba ibu kembali di kaidah yang pertama tadi dulu. Coba di kata teknis atau peristilahan. Bagaimana di sini di materi yang ini, di materi kata teknis atau peristilahan, ada yang kurang jelas? Bagaimana, Nak? Novel bagaimana, sudah jelas? Kurang jelas, Bu. Kurang jelas, apanya yang kurang jelas? Apanya yang kurang jelas? Dari segi apanya? Penjelasan mengenai kata teknis atau peristilahan itu? Iya. Bagaimana, Novel? Coba ibu berikan contoh yang lain. Kata teknis contoh yang lain yang berkaitan dengan pembelajaran daring. Contoh yang lain coba yang berkaitan dengan pembelajaran daring yang tengah anakku sekalian lakukan saat ini. Kata yang relevan dengan pembelajaran daring itu misalnya apa? Pembelajaran daring anakku. Kalau lockdown tadi kan COVID. Nah, istilah apa kira-kira yang berkaitan dengan pembelajaran daring? Saat ini anakku sekalian menggunakan apa? Sampai HP. Yang lain lagi sampai bisa menggabung dengan Bu Dewi, dengan teman-teman tak yang lain. Lewat apa? Teams, Bu. Microsoft Teams. Apalagi yang lain? Apalagi yang lain? Apa yang kalian gunakan sampai bisa menggabung di Microsoft Teams? Melalui apa? Jaringan apa? Melalui jaringan apa? Hah? Melalui jaringan apa, Nak? Data, Bu. Melalui jaringan apa? Data. Komsel. Telkomsel. Apa lagi? Apakah internet itu tidak berkaitan dengan pembelajaran daring? Iya, Bu. Kaitan, Bu. Iya. Ada kedengaran tadi bilang babu. Apa itu babu? Kita sekarang belajar bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi diperbaiki. Babu itu bu. Itu adalah bahasa daerah. Seharusnya apa yang benar? Iya, Bu. Atau iya, Bu. Baik. Oke. Nah, kita lanjut di yang kedua. Kita kembali ke yang kedua. Di sini di konjungsi argumentatif ada masalah? Ada masalah di sini di konjungsi argumentatif? Asha Ramadhani bagaimana, Nak?
Asa? Tidak, Ibu. Tidak ada yang bermasalah di sini? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Kalau begitu ibu yang akan membuat masalahnya. Toh? Kalau begitu Bu Dewi yang buat masalahnya. Di sini konjungsi argumentatif. Berkaitan dengan konjungsi atau kata hubung sebab akibat. Di antara kata hubung ini, jika sebab, karena, dengan demikian akibatnya, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, di antara kata-kata ini kata yang mana paling sering muncul atau asa alami, terutama dalam pembelajaran daring, terkhusus bahasa Indonesia. Bagaimana asa? Terutama pada saat mengirim tugas. Bagaimana? Kata yang mana? Asa? Kata yang mana? Ya, Bu. Kata yang mana di antara konjungsi argumentatif ini yang paling sering asa alami pada saat pembelajaran daring, terutama pada saat asa akan mengerjakan atau mengirim tugasnya? Bagaimana? Kata yang mana? Dengan demikian, Bu. Dengan demikian, coba dengan kalimatnya. Coba dengan kalimatnya asa. Bagaimana asa? Tak bisa? Kalau begitu menjadi tugasnya asa, karena tidak ada tadi masalahnya, Bu Dewi yang memberikan masalah. Baik? Ibu. Lanjut di kata kerja mental, ada masalah? Tidak ada. Terus di kata perujukan, bagaimana? Juga tidak ada masalah. Terus yang terakhir, kaidah kebahasaan yang terakhir, kata ganti kita. Nah, kalau begitu sekarang perhatikan. Ini adalah menelaah. Kenapa tadi tidak ada yang bertanya, bagaimana caranya Bu menelaah kaidah kebahasaan? Padahal Bu Dewi sengaja belum memberikan penjelasan bagaimana caranya anakku sekalian menelaah kaidah kebahasaan tersebut. Karena Ibu berharap agar anak-anakku sekalian bertanya bagaimana caranya menelaah. Nah, sekarang karena tidak ada yang bertanya, sekarang perhatikan penjelasan Bu Dewi. Cara anakku sekalian menelaah kaidah kebahasaan tersebut ketika sebentar ditayangkan atau diberikan teks persuasi, misalnya ada 3 paragraf. Nah, ada 3 paragraf. Maka anakku sekalian menelaah per paragraf. Menelaah per paragraf. Tentukan dulu terlebih dahulu kaidah kebahasaan apa yang akan anakku sekalian telaah. Contoh, kata teknis. Maka fokuskan dulu kata teknis. Mulai dari paragraf pertama. Di paragraf pertama telaah per kalimat. Mulai dari kalimat pertama. Apakah ada di kalimat pertama, tidak ada di kalimat pertama, lanjut di kalimat kedua, sampai seterusnya. Dah jelas? Nah, setelah menemukan, tulislah kalimat di mana kaidah kebahasaan tersebut terdapat pada sebuah kalimat. Nah, kemudian lanjut lagi ke kaidah kebahasaan berikutnya. Nah, lanjut lagi di paragraf berikutnya. Seperti itu caranya. Jadi per paragraf, per kalimat menelaahnya. Bagaimana? Bisa dipahami aku?
Halo? Bisa dipahami? Iya, Bu. Iya, Bu. Kedengarannya hanya satu orang putra yang sering muncul suaranya. Bagaimana yang lain? Sudah paham caranya? Nah, jadi sebentar akan ada tugas untuk LKPD. Untuk LKPD berikutnya LKPD 2 untuk unsur kebahasaan yang Ibu akan bagikan di grup. Tuh. Di LKPD sebelumnya itu ada LKPD sebelumnya yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan menyangkut ajakan atau bujukan, imperatif, kalimat fakta dan pernyataan. Itu adalah LKPD atau tugas sebelumnya. Sekarang untuk tugas yang berkaitan dengan materi yang Ibu jelaskan tadi atau yang kita bahas atau yang kita pelajari pertemuan hari ini, Ibu akan mengirim di grup. Bagaimana? Jadi nanti di situ kalian lihat untuk tugas kalian, dan Ibu berharap anakku sekalian segera menyelesaikan tugasnya. Jangan digabung-gabung, jangan menunggu nanti karena akan bertumpuk. Karena akan ada mata pelajaran lain juga yang akan memberikan tugas. Jadi di situ di tugas kalian, di buku catatan kalian, coba selalu membiasakan di sudut kanan atas itu tulis hari, tanggal pertemuan, tulis kembali nama dulu di sudut kanan, nama, kemudian tanggal kapan LKPD-nya itu atau tugas yang diberikan. Karena terkadang ada di antara kalian yang mengirim tidak ada namanya. Kemudian anakku sekalian perlu Ibu sampaikan ke kalian bahwa tolong ketika anakku sekalian mengirim tugasnya, apakah jangan grup tetapi langsung di WA-nya Bu Dewi. Selanjutnya ketika mengirim tugasnya jangan berkecil hati kalau misalnya melihat bahwa belum Ibu buka. Ibu hanya mengecek dulu pertama. Jadi ketika ada di antara anakku sekalian yang mengirim tugasnya, Ibu mengecek siapa yang sudah mengirim atau siapa yang belum. Walaupun Ibu belum buka. Karena nanti Ibu akan pindahkan di laptopnya Ibu. Karena kalau di HP susah memeriksa pekerjaan anakku sekalian. Tuh. Jadi jangan sampai ada di antara kalian yang sudah mengirim tugasnya terus mengatakan bahwa Bu Dewi tidak lihat. Ibu melihat. Sudah ada khusus buku catatan kontrol tugas kalian masing-masing yang sudah Ibu siapkan. Di situ Ibu checklist. Di situ Ibu checklist yang sudah mengirim. Walaupun Ibu belum buka. Nanti sampai 1 atau 2 hari atau 3 hari baru Ibu buka. Karena nanti bersamaan Ibu input di laptopnya Ibu atau pindahkan. Jadi jangan sampai ada di antara kalian karena melihat belum dibuka sampai ada yang menghapus. Tidak masuk nilainya itu. Jadi sekarang anakku sekalian telah mendengarkan siarannya Bu Dewi mengenai kaidah kebahasaan yang meliputi itu tadi. Kata kerja mental, kata istilah atau kata teknis, kemudian yang ketiga adalah kata perujukan, dan yang keempat adalah kata ganti, terus yang kelima adalah apa yang kelima? Konjungsi argumentatif. Kemudian yang kedua, anakku sekalian, telah Ibu jelaskan bagaimana caranya menelaah kaidah kebahasaan teks persuasi. Jadi itulah yang merupakan simpulan materi pertemuan hari ini. Jadi ada 2 yang harus anakku sekalian pahami pada pertemuan hari ini. Yang pertama itu tadi kata kerja mental, atau anakku sekalian harus memahami bagaimana kaidah kebahasaan yang meliputi tadi kata kerja mental, kata perujukan, kata teknis atau peristilahan,
konjungsi, argumentatif, dan kata perujukan, dan yang terakhir tadi adalah penggunaan kata ganti kita. Kemudian selanjutnya yang harus anakku sekalian pahami adalah bagaimana menelaah kaidah bahasa Indonesia, bagaimana trik atau strateginya. Sekian materi pertemuan hari ini. Ibu berharap ingatkan kembali tugas atau LKPD yang Ibu bagi sebentar di WA. Ibu berharap anak sekalian segera menyelesaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.